Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Farhan Maududi, HKI 6B, akan menjelaskan tentang etika profesi hukum Indonesia dalam mata kuliah etika profesi hukum. Alhamdulillah di sini saya jadi pemateri bersama Nur Fadila. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang etika profesi hukum. Perkembangan profesi hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada perkembangan profesi hukum di Indonesia. Profesi hukum di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan berkaitan erat dengan dinamika perkembangan sistem hukum nasional pada masa kolonial Belanda. Sistem hukum Indonesia diwarnai oleh dualisme hukum, yakni hukum Eropa untuk golongan Eropa dan Timur Asing dan hukum adat untuk pribumi. Dalam konteks ini, profesi hukum seperti hakim dan jaksa umumnya direkrut dari kalangan Belanda atau elit pribumi yang telah mendapatkan pendidikan hukum barat. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul semangat untuk membangun sistem hukum nasional yang mencerminkan kepribadian bangsa. Profesi hukum pun mulai dibuka lebih luas bagi warga negara Indonesia. Dan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia didirikan. Hal ini menandai awal perkembangannya profesi hukum dalam kerangka negara hukum yang berdaulat. Jadi profesi advokat atau pengacara itu mulai menunjukkan peran pentingnya dalam sistem peradilan pidana dan perdata. Seiring perkembangan zaman, muncul organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), hingga terbentuknya Himpunan Advokat Indonesia atau Peradi pada tahun 2005 sebagai wadah resmi bagi para advokat di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Selain advokat, profesi hukum lainnya juga mengalami perkembangan kelembagaan dan peningkatan peran. Notaris misalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yang memperjelas batas wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja notaris sebagai pejabat umum. Demikian juga dengan profesi kurator, mediator, arbiter, dan konsultan hukum yang semakin dibutuhkan dalam dunia usaha dan penyelesaian sengketa. Nah, kita lanjut langsung ke pentingnya etika dalam profesi hukum. Jadi etika itu wajib dalam segala sesuatu, apalagi dalam suatu profesi hukum. Jadi ketika sesuatu profesi hukum itu tidak ada etikanya, maka dia tidak bisa dinyatakan sebagai orang yang bekerja untuk hukum. Etika profesi hukum merupakan pilar utama dalam menjaga kehormatan dan integritas dunia hukum. Profesi hukum baik sebagai hakim, jaksa, advokat maupun notaris memiliki kekuasaan moral dan legal yang besar karena berperan langsung dalam menentukan nasib hukum seseorang. Oleh karena itu, jika kekuasaan tersebut tidak dikontrol oleh etika, maka besar kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan wewenang yang merusak keadilan. Etika dalam profesi hukum tidak hanya mengatur aspek teknis atau prosedural, tetapi menyentuh dimensi moral dari pekerjaan hukum itu sendiri. Seorang advokat misalnya, meskipun membela kliennya dengan gigih, tapi tidak boleh melanggar prinsip kebenaran dan keadilan. Hal ini tercermin dalam Kode Etik Advokat Indonesia KEAI yang menekankan pentingnya integritas, objektivitas, dan loyalitas terhadap hukum. Sebagai profesi yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai keadilan, hukum tidak dapat dipisahkan dari etika. Hukum yang dijalankan tanpa etika akan kehilangan sisi kemanusiaannya. Seorang hakim yang hanya berpijak pada teks hukum tanpa mempertimbangkan nilai moral akan berisiko menghasilkan putusan yang legal tetapi tidak adil. Inilah sebabnya Mahkamah Agung menerapkan prinsip keadilan substantif dalam putusannya, bukan hanya keadilan prosedural. Tapi rata-rata hasil keputusannya itu keadilan prosedural dan subjektif, tergantung orang yang diadili. Kemudian krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum kerap kali berakar pada pelanggaran etika. Skandal suap dan di lembaga peradilan, pengacara menjadi maklar kasus atau jaksa yang berkolusi dengan pihak tertentu mencoreng citra hukum. Ya, banyak sudah terjadi. Jadi penegak hukum itu dia tidak menegakkan secara benar, tidak menegakkan hukum, tapi menegakkan tentang uang dan uang. Terakhir ada bentuk pelanggaran etika dalam profesi hukum dan upaya penanggulangannya.
Nah, profesi hukum seperti advokat, jaksa, hakim, notaris, dan pejabat hukum lainnya sangat menjunjung tinggi integritas moral dan profesionalitas. Namun, banyaklah yang menyalahgunakan etika dalam profesi hukum. Ya, contohnya baru-baru ini kasus Toblembong. Gitu. Dan banyak lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.